Sejak penangkapan Sean Diddy Combs, rincian yang memberatkan dari terowongan bawah tanahnya telah muncul. Hal itu sangat liar. Ada banyak hal yang sangat aneh yang terjadi, dan saya belum tentu memahaminya. Spekulasi telah menyelimuti terowongan ini selama bertahun-tahun, mengisyaratkan adanya aktivitas tersembunyi dan gelap. Dan sekarang rincian baru yang eksklusif telah muncul ke permukaan, mengungkap rahasia di baliknya. Saya pikir setengah dari orang-orang di sana tidak berbusana. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan? Mari kita bahas. Pesta Aneh Diddy. Rekaman baru-baru ini telah menghidupkan kembali tuduhan yang mengganggu tentang mogul musik Sean Diddy Combs dan dunia rahasia dan kontroversial di balik pesta-pesta mewahnya. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik seputar pesta-pesta Diddy yang terkenal telah beredar di kalangan Hollywood. Dikenal sebagai tuan rumah acara-acara mewah, pesta-pesta ini diduga telah melewati batas mengarah pada hal yang lebih jahat. Salah satu dugaan paling mengejutkan yang terlibat dalam keanehan ini adalah keberadaan terowongan bawah tanah di bawah rumah Diddy di Los Angeles yang menghubungkannya dengan rumah di sebelahnya, yaitu rumah Playboy. Di permukaan, hal ini mungkin tidak tampak mencemaskan lagi pula, apa yang tidak biasa dari sebuah rumah besar yang terhubung. Namun, Playboy Mansion bukanlah tempat tinggal biasa. Dimiliki oleh Hugh Hefner, mantan penerbit majalah Playboy, mansion ini memiliki reputasi yang syarat akan kontroversi. Warisan Hefner diwarnai dengan tindakan asusila, dan mansionnya terkenal sebagai tempat kegiatan gelap dan rahasia selama masa jayanya. Film dokumenter A dan E yang meneliti kembali kehidupan Hefner dan dampaknya yang dipertanyakan terhadap masyarakat mengungkap detail mengejutkan tentang apa yang terjadi di balik tembok-tembok mewah itu. Holly Madison, pacar utama Hefner dan penghuni lama mansion tersebut selama tahun 2000, mengungkapkan dalam film dokumenter tersebut bahwa ia takut meninggalkan mansion tersebut karena kekhawatiran akan bocornya film porno balas dendam sebagai bentuk pembalasan. Menurut Madison, pada malam hari, Hefner akan mengambil semua jenis foto telanjang dari para wanita, seringkali saat mereka sedang mabuk. Madison mengungkapkan bahwa Hefner kemudian akan mencetak 8 salinan dari foto-foto tersebut, menyimpan satu untuk dirinya sendiri, dan membagikan sisanya kepada para wanita. Madison juga ingat bahwa pada malam pertamanya dengan Hefner dan para wanita lainnya, dia bertekad untuk mengamati dan memutuskan apakah dia merasa nyaman dengan situasi tersebut. Pada malam hari, Hefner membungkuk dan menawarinya Quaalude, obat penenang yang kuat. Ketika dia menolak tawaran Hefner dengan mengatakan bahwa dia biasanya tidak menggunakan narkoba, Hefner menjawab, "Saya biasanya tidak juga, tapi mereka biasa menyebutnya obat pembuka paha pada tahun 70-an. Quaalude, nama merek untuk obat penenang metaqualone, secara luas diresepkan di Amerika Serikat selama tahun 1970-an sebagai alat bantu tidur. Namun, karena potensi penyalahgunaan dan kecanduannya yang tinggi, obat ini dilarang pada tahun 1984. Sondra Theodore, mantan playmate dan salah satu mantan pacar Hugh Hefner, mengungkapkan dalam film dokumenter tersebut bahwa Hefner terpesona dan terobsesi dengan Charles Manson pada masa-masa awal hubungan mereka. Menurut Theodore, obsesi Hefner berasal dari kemampuan Manson untuk mengelilingi dirinya dengan para wanita dan mendapatkan kesetiaan serta kendali atas hidup mereka. Namun gaya hidup seperti ini tidak hanya terjadi di Playboy Mansion. Jennifer Saginor, seorang penulis, mengungkapkan dalam film dokumenter tersebut bahwa selama bertahun-tahun keberadaan Playboy, rumah-rumah bayangan atau yang dikenal sebagai rumah-rumah Playboy mini mulai bermunculan. Versi yang lebih kecil dari mansion Playboy ini beroperasi secara independen dari merek resmi Playboy, meniru gaya hidup dan budaya yang diciptakan Hefner sekaligus menyediakan ruang eksklusif untuk kegiatan serupa. Para gadis yang tidak berhasil masuk ke Playboy Mansion disalurkan ke jaringan bawah tanah ini, membuat mereka dieksploitasi di terowongan-terowongan bawah tanah. Sekarang ada dugaan bahwa rumah Diddy mungkin merupakan salah satu dari rumah-rumah mini ini karena ia memiliki hubungan dengan Hefner. Hubungan ini dibuktikan dengan pernyataan Kendra Wilkinson, mantan pacar Hefner, dalam acara Kyle and Jackie O. Dalam acara tersebut, Kendra mengungkapkan bahwa ia menghadiri beberapa pesta di mana Diddy tidak hanya hadir, tapi juga menjadi wajah yang tidak asing lagi dalam acara-acara tersebut. Saya ingat hanya menghadiri 1 atau 2 pesta yang dihadiri Diddy. Tapi sekali lagi seperti saya bersenang-senang di masa muda, kata Kendra. Kendra menekankan bahwa meskipun hal-hal yang meresahkan mungkin terjadi di pesta-pesta terkenal tersebut, dia secara pribadi tidak pernah menyaksikan sesuatu yang negatif. Ketika ditanya oleh pembawa acara, apakah dia pernah melihat sesuatu yang tidak biasa di pesta-pesta tersebut, yang biasanya tidak terlihat di pesta besar di Hollywood, Kendra Wilkinson menjawab, "Dengar, Anda pergi ke Playboy Mansion. Anda tahu ada gadis-gadis bertelanjang dada di dalam gua. Bukankah kita sudah tahu itu?
Mengingat kedekatan antara rumah Didi dan mansion Playboy, bersama dengan pengungkapan Kendra, ada dugaan bahwa ada terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua rumah tersebut yang berfungsi sebagai lorong-lorong rahasia yang memungkinkan Didi dan tamu lainnya untuk bergerak tanpa diketahui selama kejadian aneh tersebut. Meskipun klaim ini masih diragukan kebenarannya, namun ada terowongan renang bawah tanah yang dilaporkan ada di rumah Didi. Rumah Didi di Los Angeles memiliki luas sekitar 17.000 kaki persegi dan memiliki 8 kamar tidur, 11 kamar mandi, wisma seluas 3.000 kaki persegi, dan beberapa fasilitas paling mewah yang bisa dibayangkan. Di antaranya adalah teater dengan 35 kursi, gym yang lengkap, ruang anggur, dan terowongan renang bawah air yang terhubung ke gua. Klaim mengerikan lainnya melibatkan kamera tersembunyi yang diduga ditanam di seluruh rumah mewah Didi. Kamera-kamera ini dilaporkan digunakan untuk merekam aktivitas para tamu selama pertemuan-pertemuannya yang terkenal. Rekaman tersebut akhirnya digunakan untuk pemerasan atau sebagai alat kontrol. Dalam beberapa kasus, mantan anggota staf dan tamu yang hadir menyatakan bahwa mereka baru menyadari adanya kamera-kamera ini setelah kejadian tersebut. Salah satunya adalah mantan produser Didi, Rodney Lil Rod Jones, yang menggugat rapper tersebut pada bulan Februari atas beberapa keluhan, termasuk tuduhan pelecehan seksual dan pemaksaan penggunaan narkoba. Dalam gugatan tersebut, Lil Rod mengatakan bahwa sang rapper menyembunyikan kamera tersembunyi di rumah mewahnya di Los Angeles dan kompleksnya di Star Island. Saat tinggal dan bepergian dengan Tuan Combs, Tuan Jones menemukan bahwa Tuan Combs memiliki kamera tersembunyi di setiap ruangan di rumahnya. Demikian isi gugatan tersebut. Gugatan tersebut juga menambahkan, Tuan Combs memiliki rekaman yang membahayakan dari setiap orang yang pernah menghadiri pesta-pesta aneh dan pesta-pesta di rumahnya. Ketika Homeland Security menggerebek properti ini pada bulan Maret dalam kaitannya dengan investigasi perdagangan seks yang sedang berlangsung, para agen juga menuduh menemukan kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah besar tersebut. Rapper Mark Curry juga berkontribusi pada pengungkapan tersebut dalam sebuah film dokumenter tentang kejatuhan Didi. Dalam TMZ Presents, The Downfall of Didi, Curry menuduh bahwa banyak alat perekam yang disita dari properti Didi, yang menunjukkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam rekaman yang diambil dalam situasi rahasia dan membahayakan. Dia bahkan memberikan perkiraan jumlah kamera tersembunyi yang diambil, dan jumlahnya mencapai 250 buah. Selain perkebunannya di daratan, Didi dilaporkan mengadakan pesta-pesta aneh di sebuah pulau pribadi, yang oleh beberapa orang disebut sebagai Pulau Cinta. Klip wawancara Apple-nya dengan Yung Miami, di mana dia berbicara tentang pulau itu, juga muncul kembali, memicu rasa ingin tahu dan kontroversi. Tapi dia tidak hanya menyebutkan memiliki sebuah pulau, tapi dia juga merujuk pada gaya hidup off-grid yang terjadi di sana. Tidak ada homo. Tidak ada homo, kami akan mendapatkan beberapa wanita, kami akan memastikan sarapan kami segar. Ketika tokoh publik seperti Didi dengan santai menyebutkan pulau pribadi, hal ini secara alami menimbulkan pertanyaan tentang jenis kegiatan yang terjadi di sana, terutama mengingat kasus-kasus terkenal sebelumnya seperti Jeffrey Epstein. Para tamu diduga diterbangkan untuk menghadiri acara eksklusif dan tertutup yang bahkan lebih rahasia daripada pertemuan di mansionnya. Meskipun tidak banyak yang bisa dikonfirmasi tentang apa yang terjadi di pulau itu, kerahasiaan yang menyelimutinya hanya memicu lebih banyak spekulasi. Laporan tentang baby oil dan pelumas yang ditemukan di seluruh rumah Didi menambah bahan bakar ke dalam api rumor yang sudah berkobar seputar pesta-pesta anehnya. Selama penggerebekan, pihak berwenang menyita lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas dari kediaman Didi di Miami dan Los Angeles. Produk-produk ini secara tersirat digunakan selama pesta, memberi ruang pada fakta bahwa aktivitas seksual didorong atau difasilitasi di bagian-bagian tertentu dari rumah besar tersebut. Sementara itu, pengacara Didi, Mark Agnifilo, berusaha untuk mempermainkan jumlah baby oil, seolah-olah itu bukanlah tanda bahaya yang mencolok. Dalam sebuah wawancara dengan Harvey Levin dari TMZ, Agnifilo mencoba membingkai ulang kejadian aneh yang dilakukan Didi, di mana jaksa penuntut menyatakan bahwa para partisipan mengalami pelecehan, ancaman, dan paksaan sebagai perilaku seksual yang normal. Dulu ketika saya masih kecil di akhir tahun 70-an, mereka disebut threesome, katanya. Ketika didesak tentang detail yang mengganggu tentang 1.000 botol baby oil, Agnifilo menjawab bahwa dia tidak mengetahui asal-muasal angka tersebut. Dulu ketika saya masih kecil di akhir tahun 70-an, mereka disebut threesome, katanya. Ketika didesak tentang detail yang mengganggu tentang 1.000 botol baby oil, Agnifilo menjawab bahwa dia tidak mengetahui asal-muasal angka tersebut. Saya tidak bisa membayangkan jumlahnya ribuan, dan saya tidak begitu yakin apa hubungan baby oil dengan apapun, kata Agnifilo. Ketika Levin menyarankan bahwa 1.000 botol baby oil itu secara tersirat digunakan sebagai pelumas seksual, Agnifilo menanggapinya dengan pura-pura bodoh. Saya kira, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan sejumlah 1.000. Satu botol baby oil sudah
sudah cukup. Saya tidak tahu untuk apa Anda membutuhkan sejumlah 1.000. Maksud saya, dia punya rumah yang besar. Dia membeli dalam jumlah besar. Saya rasa mereka memiliki Costco di setiap tempat di mana dia memiliki rumah. Agnifilo lebih lanjut mencoba menepis klaim tersebut dengan menunjuk pada budaya pembelian dalam jumlah besar di Costco. Dengan menyatakan, pernahkah Anda duduk di tempat parkir di Costco dan melihat apa yang dibawa orang-orang keluar dari sana? Namun, juru bicara Costco kemudian mengkonfirmasi bahwa retail tersebut tidak menjual baby oil di toko-toko mereka di Amerika Serikat, yang bertentangan dengan penjelasan Agnifilo. Upaya Agnifilo untuk mengecilkan arti penting dari 1.000 botol baby oil terlihat sangat tidak masuk akal ketika meninjau kembali gugatan Cassie Ventura terhadap Diddy pada bulan November tahun lalu. Dalam pengaduannya yang mendetail, Cassie menggambarkan apa yang disebut freak-offs, yang menuduh bahwa peristiwa ini terjadi di kamar hotel yang dipenuhi dengan baby oil dan Astroglide. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa Diddy akan menginstruksikannya untuk menuangkan minyak dalam jumlah yang berlebihan pada dirinya sendiri. Hal ini dikombinasikan dengan rumor tentang terowongan bawah tanah dan kamera tersembunyi, memberikan gambaran yang meresahkan tentang apa yang mungkin terjadi pada peristiwa ini. Tuduhan perilaku yang tidak pantas dan eksploitasi telah menyelimuti sang maestro musik selama bertahun-tahun, dengan berbagai selebritas dan orang dalam industri yang menyinggung sisi gelap kerajaannya. Gene Deal, mantan pengawal Diddy, telah bersuara lantang tentang apa yang ia saksikan selama bekerja untuk ikon musik tersebut. Dalam wawancara sebelumnya, Deal telah menyinggung tentang pesta-pesta aneh tersebut dengan menyatakan bahwa pesta-pesta itu jauh dari kumpul-kumpul selebriti biasa. Tampil di acara Art of Dialogue, Ted Deal yang memberikan keamanan bagi Diddy untuk sang mogul rap selama tahun 1990-an menceritakan bahwa produser musik yang dipermalukan ini memiliki rekaman yang memberatkan para politisi yang ikut serta dalam sesi pesta gila yang terkenal itu. Deal mengungkapkan bahwa potensi masalah hukum Diddy terkait dengan skandal korupsi yang lebih besar yang saat ini mengguncang politik kota New York. Dia percaya bahwa dampak dari pengungkapan ini dapat memiliki dampak yang signifikan bagi banyak orang yang berkuasa di Big Apple. Namun semua ini lebih besar dari Diddy. Katanya, ketika ditanya apakah ada orang terkenal yang ada dalam rekaman yang disebut-sebut sebagai orang aneh itu, apakah menurutmu ada selebriti yang ada di kaset itu? Deal menjawab, sahabat, dia mengadakan pesta selebriti. Jadi bagaimana menurutmu? Dia juga berkomentar tentang klaim kamera tersembunyi dalam wawancara lain. Bisakah Anda bayangkan dia menyadap setiap ruangan? Dia melanjutkan, saya rasa bukan hanya para selebriti yang akan terguncang. Dia memiliki politisi di sana. Dia memiliki para pangeran di sana. Dia juga memiliki beberapa pengkhotbah di sana. Selebriti yang terlibat dalam pesta-pesta aneh Diddy. Beberapa selebriti terkenal telah dikaitkan dengan pesta Diddy, baik sebagai peserta maupun pengunjung. Salah satunya adalah LeBron James, yang klipnya muncul kembali, di mana dia terlihat menyatakan, semua orang tahu itu. Tidak ada pesta yang lebih baik dari pesta Diddy, telah menarik perhatian media. Bintang Lakers ini membuat komentar ini dalam sesi Instagram Live bersama Diddy 4 tahun lalu. Dalam sebuah klip yang muncul kembali secara terpisah, James dan Diddy terlihat menari dan bernyanyi bersama diiringi lagu Migos dalam sebuah acara makan malam. James tetap bungkam tentang video yang muncul kembali tersebut. Namun yang menarik, pada bulan Mei lalu, James meng-unfollow Diddy di media sosial di tengah kemunculan video yang diduga menunjukkan Diddy melakukan kekerasan fisik terhadap penyanyi Cassie Ventura. Meskipun langkah ini dipuji oleh para penggemar bola basket, namun hal ini memicu kontroversi di kalangan publik. Beberapa orang berspekulasi bahwa James menjauhkan diri dari Diddy dan memilih untuk tidak berbicara tentang hubungan terlarang rapper tersebut karena khawatir Diddy mungkin memiliki bukti yang memberatkan dari freak off yang terkenal itu. Sementara hubungan LeBron James dengan Diddy dan dugaan kehadirannya di pesta-pesta freak off-nya masih bersifat spekulatif. Hubungan Kevin Hart dengan rapper tersebut memiliki bukti yang lebih kuat yang mendukungnya. Hart telah terlihat di berbagai acara yang diselenggarakan oleh Diddy, dan rumor seputar keterlibatannya dalam pesta-pesta terkenal tersebut telah beredar selama bertahun-tahun, dengan beberapa sumber yang mengklaim kehadirannya di pertemuan kontroversial ini. Dalam sebuah video lama dari salah satu pesta, Kevin Hart dan kru kamera mendatangi Diddy yang sedang bersantai di tempat tidur, yang menyebabkan momen yang sangat canggung. Diddy tampak terkejut, dan energi di dalam ruangan berubah. Menambah suasana yang aneh, Diddy berulang kali menyuruh Kevin untuk menjauh sambil membuat lelucon tidak ada rumah, yang hanya menambah keanehan dalam interaksi tersebut. Duduk di tempat tidur, tapi ini bukan maksudnya begitu, jangan terlalu dekat ke tempat tidur. Saya harus melakukannya. Pertama-tama saya tidak akan benar-benar naik ke tempat tidur. Terima kasih kepadanya atas apa yang dia lakukan. Aku hanya akan, kalau bisa, ayo geser kameranya sedikit ke arah sana biar kita tidak. Aku tidak ingin tampilanku terlihat dekat dengan tempat tidur. Apakah
Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Diddy dan Kevin malam itu sehingga mereka bersikap seperti itu? Komedian Katt Williams mengisyaratkan kemungkinan adanya kenakalan di antara keduanya dalam wawancaranya yang populer dengan Shannon Sharpe pada tahun 2022. Meskipun Katt Williams tidak secara eksplisit menuduh Kevin membuat kesepakatan dengan iblis, dia memberikan petunjuk kecil bahwa tidak ada yang gratis di industri ini. Secara halus menyiratkan bahwa kebangkitan Kevin menjadi terkenal mungkin tidak akan terjadi tanpa pengorbanan. Selama 15 tahun di Hollywood, tidak ada seorang pun di Hollywood yang memiliki kenangan untuk menonton pertunjukan Kevin Hart yang terjual habis. Mereka menyelaraskan diri untuknya, pernah mendapatkan tepuk tangan meriah di klub komedi manapun. Dia sudah memiliki kesepakatan ketika dia tiba di sini. Pernahkah kita mendengar tentang seorang komedian yang datang ke LA dan pada tahun pertamanya di LA memiliki komedi situasi sendiri di jaringan televisi? Diduga, Katt menghibur ide bahwa Diddy yang merupakan salah satu orang yang berpengaruh di industri ini mungkin telah mengajukan tawaran kepada Kevin, dan Kevin tidak menolaknya. Dan dia memiliki film sendiri berjudul Soul Plane yang dia bintangi. Tidak, kita belum pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya atau sesudahnya. Apa menurutmu maksud dari plan, orang yang ditempatkan? Mungkin orang-orang tidak memahami arti dari kata-kata ini. Ada beberapa video lain yang beredar di internet yang menunjukkan Hart berada di beberapa pesta Diddy dan terlibat dalam situasi yang meragukan. Dalam salah satu video, Kevin terlihat tertawa ketika rambut seorang wanita berpakaian minim terbakar saat dia berada di bak mandi air panas yang dikelilingi oleh lilin. Video tersebut diakhiri dengan Kevin yang dengan canggung berusaha menjelaskan situasi tersebut. Dalam klip lainnya, Diddy kembali melontarkan cercaan homofobia sebelum menantang Kevin untuk menyegarkan diri sebelum para wanita itu tiba di sana. Sejauh ini, Kevin baru-baru ini terlihat di West Hollywood bersama istrinya ketika seorang reporter mendekatinya dengan pertanyaan tentang keterlibatannya dalam pesta-pesta Diddy yang terkenal itu. Reporter tersebut bertanya apakah Hart ingat pernah melihat botol minyak bayi di pertemuan-pertemuan tersebut. Pertanyaan tersebut juga menyiratkan bahwa Hart mungkin pernah menjadi pembawa acara di beberapa acara terkenal tersebut, sesuatu yang tidak dianggap enteng oleh sang komedian. Ketika saya menjadi pembawa acara untuk Diddy, Kevin membalas, Anda bertanya pada orang yang salah dengan pertanyaan yang salah, yang menjelaskan bahwa dia tidak mau terlibat dalam diskusi tentang situasi tersebut. Demikian pula, Usher, kolaborator lama Diddy, sering terlihat hadir dalam pembuktian ini. Usher dan Diddy pertama kali berkenalan pada tahun 1994 ketika produser L.A. Reid yang telah mengontrak Usher ke labelnya mengirim remaja berusia 15 tahun tersebut untuk tinggal bersama Diddy di rumahnya di Scarsdale, New York. Pengaturan ini dibuat ketika Usher mengerjakan album debut self-titlednya. Dalam sebuah wawancara tahun 2004 dengan Rolling Stone, Usher merefleksikan waktunya bersama Diddy, menggambarkan gaya hidup yang dipenuhi dengan pesta dan pertemuan liar, menyebutkan bahwa selalu ada gadis-gadis di sekitar, dan tidak jarang ia berjalan mendekati orang-orang dalam situasi intim atau menyaksikan pesta pora. Namun selama bertahun-tahun, Usher kebanyakan cenderung tetap bungkam tentang pengalamannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2016 dengan Howard Stern, dia menggambarkan hidup bersama Diddy cukup liar dan mengakui bahwa ada hal-hal yang sangat aneh yang terjadi, tapi dia tidak menjelaskannya secara spesifik. Ketika Stern dengan provokatif bertanya, apakah Usher akan mengirim anak-anaknya sendiri ke Puffy Camp? Usher dengan tegas menjawab, tentu saja tidak. Selain sebagai peserta pesta, Usher juga menjadi korban. Dalam sebuah video, Diddy dengan santai mengatakan bahwa ia dan Usher biasa melakukan pertengkaran di pagi hari karena memperebutkan sereal. Sebuah komentar yang membuat alis terangkat dan mungkin mengisyaratkan hubungan yang lebih dekat dari yang diperkirakan. Pengakuan yang ringan namun tidak nyaman ini sepertinya menunjukkan bahwa mereka mungkin pernah berbagi tempat tidur semalam. Itu adikku di sini sejak hari pertama. Kami biasa bangun dan maksudku berhenti sejenak. Maksud saya kembali ke masa-masa ketika dia berusia sekitar 10 tahun dan saya sedikit lebih tua. Sebagai kakak, kami sering bertengkar karena serpihan buram. Craig Spender mendorong Kevin Hart untuk mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Apa yang baru saja dikatakan Puff? Daftar ini berlanjut dengan Justin Bieber yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Diddy. Perjalanan Justin Bieber menuju ketenaran mengalami titik balik penting ketika dia ditemukan pada usia 13 tahun oleh mantan eksekutif pemasaran, Scooter Braun. Braun bersama dengan Usher membentuk Raymond Brown Music Group, sebuah usaha bersama yang secara khusus dirancang untuk meluncurkan karir Bieber. Meskipun Bieber dan Diddy tidak berkolaborasi dalam musik hingga tahun lalu, ketika Bieber tampil dalam album Diddy, tampaknya keduanya menghabiskan
menghabiskan cukup banyak waktu bersama ketika Bieber masih lebih muda. Dalam sebuah video yang kini populer yang diunggah ke saluran YouTube Bieber pada November 2009, saat ia baru berusia 15 tahun, Didi muncul dan mengumumkan bahwa Bieber akan menghabiskan 48 jam bersama Didi. Dia menambahkan, "Di mana kami nongkrong dan apa yang kami lakukan, kami tidak bisa mengungkapkannya. Tapi ini jelas merupakan impian anak berusia 15 tahun." Komentar ini telah menarik perhatian baru, menimbulkan pertanyaan tentang jenis kegiatan yang mungkin mereka lakukan selama itu. Dalam video tersebut, Didi mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki hak perwalian atas Bieber selama 48 jam kebersamaan mereka. Tidak seperti saat Usher tinggal bersamanya. Dia kemudian dengan bercanda bertanya kepada Bieber apa yang ingin dia lakukan, yang dijawab dengan penuh semangat oleh sang bintang muda. "Mari kita cari beberapa gadis. Seorang pria pujaan hati, itulah yang saya maksud," Didi menjawab. Klip meresahkan lainnya yang menunjukkan Bieber dan Didi muncul di halaman YouTube yang terakhir pada bulan Desember 2010. Dalam klip ini, Didi menghadiahkan Bieber sebuah jaket Letterman sambil mempertanyakan mengapa mereka tidak sering bergaul. Percakapan ini menimbulkan kecanggungan yang tampak jelas dari penyanyi muda ini. "Kamu tidak pernah menghubungiku dan bergaul denganku seperti dulu?" Didi memberitahu Bieber, yang menanggapinya dengan bergoyang ke sana kemari dan dengan bercanda mengatakan bahwa Didi pasti sudah tidak memiliki nomor teleponnya. Klip dari tahun-tahun berikutnya tampaknya menunjukkan Bieber di berbagai pesta dan klub bersama Didi dan rombongannya, dengan beberapa cuplikan yang tampaknya menggambarkan dia mengkonsumsi alkohol. Namun, sulit untuk mengatakan berapa umurnya. Di tengah kekhawatiran yang meluas, sebuah lagu Justin Bieber berjudul "Lost Myself at a Didi's Party" yang membuatnya kehilangan jauh lebih banyak daripada jiwaku telah mendapatkan daya tarik di TikTok. Meskipun audio ini pertama kali muncul pada bulan April, namun popularitasnya melonjak setelah penangkapan Didi baru-baru ini. Namun, para ahli mengatakan bahwa lagu tersebut kemungkinan besar dibuat oleh AI. Meskipun tidak ada bukti bahwa Justin Bieber menulis lagu yang merinci dugaan pelecehan seksual di pesta-pesta Didi, dia secara terbuka membahas kerentanannya sebagai seorang anak di industri hiburan. Dalam sebuah klip wawancara dari tahun 2020 yang muncul kembali bersama rekaman Didi, Bieber dengan berlinang air mata mengungkapkan keinginannya untuk melindungi sesama artis Billie Eilish yang juga memulai karir musiknya di usia muda. Sementara itu, Khloe Kardashian juga terlibat, meskipun koneksinya dengan partai-partai tersebut tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan yang lain. Sebuah klip lama dari Keeping Up with the Kardashians telah muncul kembali di platform media sosial, yang menunjukkan Khloe Kardashian mendiskusikan kehadirannya di salah satu pesta Didi yang terkenal pada tahun 2014. Dalam klip tersebut, Khloe bercerita kepada saudara perempuannya, Kourtney. Saat Kourtney bertanya siapa saja yang hadir, Khloe menyebutkan nama-nama yang hadir, termasuk teman-temannya Didi, Quincy Combs, dan Justin Bieber yang saat itu masih berusia 19 atau 20 tahun. Cuplikan lain yang muncul secara online setelah tuduhan Didi melibatkan Khloe dan Kourtney Kardashian yang bertengkar dengan rapper tersebut saat tampil di acara Cocktails with Khloe pada tahun 2016. Selama wawancara, Khloe terlihat memuji Didi atas reputasinya sebagai pembawa acara pesta dan menyatakan bahwa tidak ada pesta yang sebagus pesta sang rapper. Sebuah unggahan Instagram di akun Khloe pada bulan Desember 2019 juga menarik perhatian baru dari para penggemar. Foto tersebut menampilkan dirinya dan saudarinya, Kylie dan Kim, yang mengenakan gaun mewah berpose bersama Didi yang mengenakan setelan jas berwarna perak. Tidak ada yang seperti pesta Didi. Yang lebih mengejutkan lagi, nama-nama seperti Pendeta T.D. Jakes, Pangeran Harry, dan Pangeran William muncul dalam diskusi sehingga mendorong banyak orang untuk mempertanyakan sejauh mana pengaruh Didi dan sifat pertemuannya. Jakes, seorang pendeta gereja besar yang berbasis di Dallas, disebutkan dalam gugatan produser Lil Rod sebagai seseorang yang Didi rencanakan untuk memanfaatkan hubungannya untuk melunakkan dampaknya terhadap citra publiknya atas gugatan Cassie Ventura. Pada akhir tahun 2023, tuduhan pelecehan seksual yang belum diverifikasi di pesta yang diselenggarakan oleh Didi membuat Uskup T.D. Jakes menjadi berita utama. Sebuah video TikTok dan YouTube muncul pada bulan Desember menuduh Jakes melakukan hubungan seks gay di acara-acara tersebut. Sebagai tanggapan, Jakes tampak menyangkal klaim tersebut dalam sebuah khotbah malam Natal. Perwakilan dari pelayanan dan bisnis Jakes juga mengecam tuduhan tersebut sebagai hal yang salah. Dengan Direktur Eksekutif Hubungan Masyarakat dan Komunikasi untuk T.D. Jakes Group, T.D. Jakes Ministries dan The Potter's House, Jordan
laman Ahora. Ahora menyatakan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan jelas-jelas salah. Para selebritis berusaha menjauhkan diri dari Diddy. Setelah tuduhan yang muncul kembali ini, para selebriti yang pernah dikaitkan dengan Diddy mulai menjauhkan diri dari sang rapper. Usher baru-baru ini menghapus sekitar 700 postingannya di Twitter yang menimbulkan spekulasi bahwa langkah tersebut terkait dengan penangkapan Diddy baru-baru ini. Setelah keributan tersebut, Usher kembali ke media sosial untuk meluruskannya. Akun saya diretas dan sialnya, kalian semua lari dengan itu, dengan wajah tertawa. Sampai jumpa malam ini di Intuit Dome, tulisnya pada tanggal 22 September, menyikapi insiden tersebut saat mempromosikan perhentian Past Present Future Tour di Inglewood, California pada malam harinya. Namun alasan tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pengguna internet, dengan seorang pengguna media sosial yang mengatakan dia mencari-cari alasan, kami tahu itu disengaja. Tak lama setelah akun Usher dihapus, penyanyi Pink juga menghapus hampir semua unggahannya di Twitter dan hanya menyisakan 2 retweet dari tahun 2016 dan 2017. Meskipun tidak ada hubungan yang diketahui antara Pink dan Diddy, dan ia tidak terlibat dalam kasusnya. Para penggemar berspekulasi bahwa keputusannya yang tiba-tiba untuk menghapus tweetnya mungkin terkait dengan penangkapan Diddy baru-baru ini. Dengan industri musik yang penuh dengan ketegangan, waktunya telah memicu spekulasi lebih lanjut. Menambahkan bahan bakar ke dalam api, Megan Fox kini telah menghapus Instagramnya dan menghapus feed Twitternya, memicu rumor yang sama dengan yang telah beredar di sekitar Usher dan Pink. Fox, yang dikenal karena pengakuannya yang menghebohkan tentang meminum tetesan darah bersama mantan kekasihnya Machine Gun Kelly dalam sebuah ritual, kini telah menjadi target para penyelidik online. Salah satu komentar berbunyi, Megan Fox adalah orang terbaru yang bergabung dengan brigade penghapusan media sosial. Tokoh-tokoh besar lainnya seperti Jay-Z dan Leonardo DiCaprio tetap bungkam dalam masalah ini, meskipun sebelumnya mereka memiliki hubungan dengan mogul musik tersebut. Meskipun Jay-Z telah menikmati persahabatan dan kolaborasi profesional yang sudah berlangsung lama dengan Diddy, kebisuannya di tengah skandal yang sedang berlangsung tidak luput dari perhatian publik. Diddy dan Jay-Z memiliki hubungan yang sangat dekat, dengan Jay-Z menjadi satu-satunya orang yang dapat memanggilnya Sean selain ibunya. Pada episode Carpool Karaoke tahun 2023 di The Late Late Show with James Corden, ia mengungkapkan bahwa rapper 50 Cent turun ke media sosial untuk mengejek Diddy dan Jay-Z dengan menyiratkan bahwa Jay-Z berusaha menjauhkan diri dari kontroversi yang melibatkan Diddy. Setelah penggerebekan di rumah Diddy, seorang petugas membuat perbandingan antara kejahatan yang dituduhkan kepada rapper tersebut dan kejahatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti mogul Hollywood Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, dan penyanyi R. Kelly. Menurut petugas tersebut, mereka sama, karena Combs, seperti halnya para pria tersebut, memupuk citra kemewahan dan kelebihan yang mungkin digunakan untuk memikat wanita ke dalam situasi berbahaya atau eksploitatif. Selama penggerebekan, pihak berwenang menemukan area seukuran kamar tidur di rumah Combs, yang tampaknya didedikasikan untuk seks, lengkap dengan mainan seks dan kamera tersembunyi yang memungkinkan para korban tanpa sadar direkam dari berbagai sudut. Tuduhan tersebut juga mencakup pesta seks selama berhari-hari yang disebut sebagai freak off, di mana para korban yang dibius, beberapa di antaranya dilaporkan masih di bawah umur, dipaksa untuk tidur dengan PSK laki-laki. Perilaku ini mencerminkan pola pelecehan yang terlihat dalam kasus Epstein, terutama dalam penggunaan jet pribadi dan properti terpencil di Karibia untuk mengangkut perempuan yang rentan. Seperti Epstein, Diddy diduga menggunakan kekayaan dan sumber dayanya untuk mengeksploitasi dan mengendalikan para korbannya. Mirip dengan Harvey Weinstein, Diddy dituduh mengeksploitasi individu yang meminta bantuannya, menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menyerang dan memanipulasi mereka. Mereka yang mendekatinya untuk meminta bantuan diduga menjadi sasaran ancaman, dengan karir mereka ditempatkan dalam bahaya jika mereka menolak atau mencoba untuk berbicara. Meskipun telah mengalami pelecehan selama bertahun-tahun, banyak korban yang tetap diam karena takut akan pembalasan, karena Diddy memiliki kekuasaan yang cukup besar di industri ini. Pola ini menyerupai perilaku predator yang ditunjukkan Weinstein, di mana para calon aktris yang berhubungan dengannya untuk mendapatkan kesempatan profesional dimanipulasi dan dipaksa untuk bungkam karena takut akan konsekuensi bagi karir mereka. Jadi, dengan nasib Weinstein dan Epstein saat ini, bukankah Diddy sedang menuju kehancuran? Tetapi dalam upaya untuk mencegah klien mereka menghabiskan sisa hidupnya di penjara, itu mungkin akan menjadi hukuman
hukuman yang paling ringan untuk kejahatan sebesar itu. Tony Gragos, salah satu pengacara Diddy, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Cuomo dari News Nation bahwa kliennya tidak bersalah. Jika dia berhenti sampai di situ, mungkin akan lebih baik. Namun, dia melanjutkan dengan argumen bahwa pesta seks Diddy yang dilumuri baby oil adalah pilihan gaya hidup, bukan kejahatan, dan tidak membuatnya sebanding dengan Jeffrey Epstein. Karena hal ini dikatakan saat wawancara, maka tidak ada bobotnya di pengadilan, terutama dengan bukti-bukti yang ada. Meskipun Diddy menyatakan tidak bersalah, hakim menolak untuk membebaskannya. Pengacaranya, Mark Agnifilo, telah berulang kali mencoba untuk mendapatkan jaminan, namun ditolak 2 kali, sehingga Diddy tetap berada di pusat penahanan metropolitan. Namun, pengacara lain dalam tim kuasa hukumnya, Alexandra Shapiro, berniat untuk menentang keputusan pengadilan agar Diddy tetap berada dalam tahanan. Ingin melihat lebih banyak video seperti ini? Klik salah satu video yang tampil pada layar Anda.